Nanti di video saya sudah saya bikinkan lebih lengkap kan. Oh iya. Ya, tujuannya nanti sesuai dengan keluhan ibu kemarin bahwa ibu sebelumnya telah mengalami keputihan yang sedikit agak berbau ya, terus kemudian gatal-gatal dan waktu diobati masih ada gejala, jadi kita perlu lakukan pemeriksaan pap smear atau IPA ya Bu ya, kurang lebih nanti sekitar 30 menit untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pada leher rahim ibu ya, atau namanya cervix ya Bu ya. Seperti ini ada perubahan nggak mengarah ke tumor atau kanker seperti itu ya Bu ya. Nanti waktu pemasangannya agak sedikit sakit, kita harus membuka daerah kemaluan ibu ya dengan alat, tidak sakit ya Bu ya, sakit jadi mohon untuk kerjasamanya. Baik, bagaimana ibu? Sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan? Kalau sudah siap, ibu bisa sudah buang air kecil belum? Sudah. Kalau sudah bisa naik tempat tidur. Kakinya begini, saya nggak tahu bahasanya. Iya tahu letatongin saya ibu, letatongin ibu ya. Ibunya nggak paham. Diangkat kakinya di namanya di sini ya, begitu. Terus celananya bisa dilepas. Saya mempersiapkan diri dan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Lepas. Sampai menunggu. Oke, kita persiapkan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita siapkan alat-alat yang kurang steril ya. Perlak. Ibu bisa diangkat botolnya. Pilihlah wanita perawat ya, karena wanita perawat cerawat KB jadinya. Nah, jadi perawat pasti cerawat. Ya. Nah, terus kemudian bengkok, satu klorin, satunya enggak ya, sama satunya untuk nanti alat habis dipakai, satunya bahan habis pakai. Terus botol-botol kita kendorkan dulu ya. Oke, siapkan ini klorin, kita kasih klorin ya. Kita ada apa namanya, sarung tangan steril. Kalau pap smear kita siapkan sebelum pakai handspoon adalah slide glassnya, kita tuliskan terlebih dahulu nama, usia, nomor RM dan tanggal lahir seperti yang ada di gelang pasien ya, biar nggak ketukar sama pasien lain. Nangis-nangis hasil ternyata ketukar. Ya betul ya, kita siapkan kalau pap smear ya. Begini aja. Kalau bukan kayak gini loh, kayak kocornya mahal ya. Terus, oke, kalau sudah kita siapkan diri. Pakai ini masker, kacamata, ya karena kita mau menghadap ke sana. Ya ada cairan nanti. Air ngelas. Terus kalau sendiri kita tuangkan, kalau Iva pakai lidi kapas ya, biasanya sudah terbungkus gitu, kayak split gitu ya. Kita tuangkan di sini kalau sendirian. Ya. Oke. Kita siapkan sarung tangan bersih dulu. Cuma ada satu, saya pakai yang tangan kiri aja. Oke. Nah, karena ini semuanya steril, jadi kita pakai sarung tangan steril. Sebenarnya Fulvicin itu bersih apa steril? Bersih. Hanya saja kalau di rumah sakit, kom itu letaknya adalah satu set dengan steril. Nah, itu jaga minyak itu ya. Ada itu yang membuat kita, kecuali kalau dibuka set plastiknya itu kita tuang. Kecuali kalau komnya di luar itu kita pakai yang bersih ya.
Ini satu saya akan pakai yang steril. Sarung tangan steril ya ini ya. Oke, kita buka tangannya. Ya, terus kemudian kita IVA terlebih dahulu. Ada 2 kom di sini. Yang satu kita tuangkan ya asam asetat. Kita IVA ya asam asetat. Yang satunya adalah misalnya ini NaCl karena tidak ada NaCl-nya. NaCl untuk fluvaizin ya. Terus kemudian kita ambil kapas. Ingat ya steril ada tangan kanan saya ini enggak salah tangan bersih ya. Berapa jumlahnya? 4, 5. Oke. Sudah. Kita mulai ke fluvaizin. Ya kelihatan. Fluvaizin, sebelum kita fluvaizin lampu biasanya ya. Nanti lampunya nanti. Sebelum fluvaizin kita amati apakah di daerah kemaluan ibu itu satu keputihan yang misalnya dia warnanya seperti susu agak kekuningan encer, itu menandakan virus. Kalau bakteri itu hijau. Kalau dia ada oksidasi berarti warnanya coklat ya. Kalau susu dan encer seperti air susu dan encer berbau agak seperti kayak daging busuk ya. Terus guata limpu. Nah biasanya karena virus. Jadi kita harus bisa mengamati ya jenis keputihan. Yang normal seperti ingus, Bening ya? bening. Kalau sampai di celana jadinya kuning dan putih kayak gitu ya. Itu sebenarnya kalau nggak ada gatal, nggak berbau, ya misalnya mau menstruasi itu kan keluar putihan. Stres, laki-laki nggak paham ya. Stres, mau ujian, jeduk kan. Itu Anda bisa keputihan banyak. Nah, waktu sampai celana karena sudah tersentuh oleh oksigen jadinya oksidasi, warnanya jadi agak kuning ya, seperti Anda makan apel sudah diiris iya. Kan sudah tersentuh oksigen, oksidasi kan begitu ya. Berarti tidak gatal, tidak berbau, cukup dibersihkan. Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Nah, ada keputihan dia, berbau nggak, terus kemudian gatel walaupun nggak pakai masih bisa cium ya. Betul. Terus kemudian ada tanda-tanda yang menunjukkan infeksi menular seksual ya, misalnya herpes. Herpes tahu herpes ya? Sudah pernah ada yang mengalami herpes? Mungkin rata-rata hampir semuanya. Herpes tahu, herpes yang panas. Oh, yang kayak kebakar itu ya, Bu? Ya, itu. Ya. Rata-rata mungkin kalau belum pernah kayak ada airnya nggak sih, Bu? Ya. Nah, panas ya, sakit. Ketika itu belum pernah ya. Belum. Alhamdulillah ya. Jangan. Tapi jadi pun ya tidak apa-apa. Berarti ada punya kekebalan nanti. Ya itu herpes atau ada kutil ya. Misalnya ibunya mengalami kandiloma, ada kutil di situ. Terus kemudian seperti orang terbakar, ada bula-bula. Ada nggak? Ya, tahu nggak kebakar? Kalau Anda kena pot, ya. ada putihnya gitu. Merah gitu ya. Isinya kayak ada cairan gitu ya. Nah, kita amati ada tidaknya. Nah, setelah itu baru kita bersihkan. Ya, kita ambil polisi 1 kali usap. Merah.
sudah, kita pakai spoon yang satunya. Oh, maaf belum ya, belum jadi. Alhamdulillah ingat. Kasa kita ambil dulu, kasa steril. Terus kalau pap smear ini bukan asam asetat tapi alkohol ya. Ini tadi saya langsung ya. Ini kita eva dulu, berarti ininya tadi sudah saya tuang asam asetat. Spoon steril. Ya. Oke. Terus kita pasang lubang dulu. Setelah itu kita pasang spatula, ukurannya kita sesuaikan ya, jangan sampai salah ukuran ya. Cek dulu. Ibu, ini saya pasang alat seperti ini untuk membuka kemaluan ibu ya. Agak sakit, mohon jangan diajarkan, tapi tarik nafas dalam ibu ya, kalau sakit. Masuk ya. Oke, setelah itu minta asisten nyalakan lampu. Kita amati yang pertama, liang vaginanya ada nggak keputihan yang seperti tadi? Ada massa atau benjolan di vagina, di liang vagina, ya. Terus kemudian di cervixnya ada nggak lendir keputihan yang menempel di situ? Cervix. Kalau ada kita bersihkan dulu, ya. Kita bersihkan. Iya. Pakai kasa biasa aja, nggak usah pakai apa-apa. Ini kita bersihkan cervixnya. Setelah itu kita mulai pemeriksaan IVA. Lebih gampang simpel daripada tentang air ini. Jadi kapas, masukkan asam asetat, kita oleskan ya, misalnya ini cervix, kita oleskan begini di tepi-tepi dari tengah bibir begini ya, 1 kali arah jarum jam aja. Udah, kalau sudah 1 kali aja ya, hanya mencontohkan tadi. Nah, kita tunggu 3-5 menit ya, kurang lebih 3 menit. Ada nggak perubahan warna ya? Perubahan warna yang tadi dari, kalau dia tetap pink berarti normal, tapi kalau dia ada becak-becak, jadi ada becak-becak putih susu, berarti dia indikasi ya. Kalau iya berarti harus ke pap smear dulu gitu. Jelas? Nah, sudah dilepas, selesai kontrak waktunya, misalnya tidak ada apa-apa, ibu hasilnya tadi pemeriksaan IVA-nya, pintu rahim ibu normal, warnanya pink, tidak ada kelainan apapun. Kalau misalnya akan melakukan pemeriksaan pap smear, apabila muncul gejala bisa dilakukan 1 tahun atau 6 bulan berikutnya ya. Tapi kalau ada indikasi lanjut pap smear. Misalnya ini kita mau melakukan pap smear, langkahnya sama, hanya saja yang kita siapkan bukan asam asetat tapi alkohol. Ya, tadi itu sudah kita tulis blood gas-nya ya. Terus kemudian sama dibersihkan dulu. Kita siapkan spatula. Ya, seperti ini. Kita masukkan, ini misalnya cervix. Begini. Jelas? Ini kan ujungnya ya. Masuk. Masuk. Ini kan cervix itu di tengahnya ada lubang kecil kan? Ini. 1 kali putaran aja. Ambil slide gelas tadi yang sudah ditulisin. Begini kan? Kalau misalnya sebelahnya mau diambil, sebelah ya.
Berarti di sini dulu baru di sini ya Bu? Ya kalau misalnya mau dua-duanya mau diambil satu sisi juga nggak masalah. Seperti itu ya. Setelah itu masukkan ke alkohol 5-7 menit, dibawa ke laboratorium. Ibu, ini sudah selesai pemeriksaannya Ibu ya. Saya lepas alatnya, Ibu bisa menghembuskan nafas, ngejengkit ya. Oke. Yang sudah selesai. Hasil pemeriksaannya tadi saya sudah mengambil sampel sel dari serviks Ibu, sudah dibawa ke laboratorium. Nanti Ibu bisa kembali lagi 1 minggu pada tanggal sekian jam sekian untuk mengambil hasil sekaligus konsultasi gitu. Ya, dan nanti akan dijelaskan hasilnya seperti apa. Itu kontrak waktunya, jadi beda ya.